Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah film yaitu Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings merupakan film Marvel yang mewakili serba pertama seperti film aksi pertama untuk sutradara kelahiran Hawaii Destin Daniel Cretton, peran utama pertama untuk Simu Liu, film berbahasa Inggris pertama untuk Tony Leung, dan juga film superhero pertama untuk Awkwafina. Film Shang-Chi dibuat berdasarkan karakter yang bernama sama dan pertama kali muncul pada tahun 1973 dan diterbitkan oleh Marvel Comics. Karakter ini diciptakan oleh Steve Englehart dan Jim Starlin yang terinspirasi oleh serial televisi kungfu dan bintang laga asal Hong Kong, yaitu Bruce Lee. Marvel menciptakan karakter Shang-Chi dengan memanfaatkan momen demam kungfu yang sedang melanda Amerika Serikat saat itu. Dalam cerita komiknya, Shang-Chi merupakan putra dari penjahat super yang bernama Fu Manchu. Sedangkan dalam versi filmnya, Shang-Chi yang diperankan oleh Simu Liu adalah putra dari Xu Wenwu yang diperankan oleh Tony Leung, yang menggunakan kekuatan 10 cincin ajaib yang bisa menyebabkan kematian, kehancuran, dan penjarahan besar-besaran selama berabad-abad. Wenwu yang haus atas kekuasaan bertemu dengan Zhang Li yang diperankan oleh Fala Chen. Ketika Wenwu hendak melakukan invasi ke tempat tinggalnya, mereka berdua kemudian jatuh cinta, menikah dan memiliki dua anak yaitu Xu Shang-Chi dan Xu Xiaoling. Selama beberapa waktu, mereka memiliki kehidupan damai bersama, sampai sebuah tragedi merenggut nyawa ibu mereka. Setelah kematian ibunya, Shang-Chi melarikan diri ke San Francisco. Ia menikmati hidup bersama sahabatnya Katie yang diperankan oleh Awkwafina. Dan ketika Wenwu muncul kembali ke dalam hidupnya, ia sekali lagi harus berhadapan dengan masa lalunya dan menyelesaikan konfrontasinya dengan sang ayah. Seperti halnya Black Panther yang mengangkat superhero berkulit berwarna, kali ini Marvel Studio merilis film superhero Asia yang kental dengan budaya oriental yaitu Tionghoa. Marvel menampilkan aksi seni bela diri dan elemen fantasi sehingga memberikan pengalaman baru yang menyegarkan. Film ke-25 dari Marvel Cinematic Universe ini juga cukup berhasil dalam menyajikan porsi yang pas dari berbagai aksi yang eksplosif, komedi, dan bagian dramanya. Aksinya sendiri memadukan aksi seni bela diri tradisional dan teknik CGI yang menghasilkan visual cukup mengesankan. Sepanjang film, kita akan dibawa untuk bolak-balik antara masa lalu dan masa kini, agar bisa melihat apa yang memicu Shang-Chi meninggalkan rumahnya setelah ibunya terbunuh. Kita juga akan melihat versi dari Shang-Chi yang sedang mempelajari keterampilan membunuh dengan mematikan, dan juga hubungan rumit antara dia dan juga ayahnya. Semua itu dijelaskan secara rinci dalam kilas balik yang ekstensif. Berbagai flashback tersebut menambah pemahaman utuh dari plot cerita yang sedang berlangsung dan sekaligus melengkapi latar belakang karakter utamanya. Awkwafina yang kebagian berperan sebagai Katie terlihat cukup berhasil memerankan perannya. Ia di sini tampil tidak sekedar sebagai pelengkap belakang, namun Awkwafina tampil dengan bersahaja, mampu memerankan secara baik sebagai teman dalam suka dukanya Shang-Chi. Hal yang paling mencuri perhatian tentunya adalah penampilan Tony Leung. Ia tampil sangat bagus. Leung mampu membawakan perannya sebagai karakter yang cukup kompleks, penjahat yang haus akan kekuasaan tetapi sekaligus juga mampu mencintai sepenuh hati dan mengalami patah hati. Shang-Chi adalah cerita tentang keluarga dan bagaimana orang tua yang berduka dapat dengan mudah membawakan trauma dan luka mereka kepada anak-anak mereka. Di sisi lain, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings merupakan kisah tentang seorang pria yang tak mau harus menghadapi takdirnya. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings sempat menjadi perbincangan di berbagai media karena berhasil menempati urutan pertama di box office. Film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini pastinya memiliki kelemahan dan kekurangannya. Ada beberapa kekurangan yang saya temukan pada film ini, yaitu villain utama yang bikin simpati tapi kurang memuaskan. Sosok villain dalam film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini yaitu adalah Xu Wenwu yang merupakan ayah dari sang tokoh utama sekaligus pemimpin organisasi Ten Rings. Wenwu merupakan sosok prima villain asli yang sudah sempat disebut sebagai pemimpin dari Ten Rings dalam film Iron Man ketiga. Karakter ini bisa dibilang sukses dimainkan dengan baik oleh Tony Leung di filmnya. Wenwu ini dikisahkan sebagai pemilik dari senjata Ten Rings yang misterius dan telah hidup selama ribuan tahun untuk melakukan sejumlah wilayah. Lalu pada 1996 dia justru jatuh cinta dengan Ying Li yang kemudian menjadi istrinya sekaligus ibu dari Shang-Chi dan Xiaoling. Wenwu pun sempat tobat usai menikah dengan Ying Li, tetapi kembali menjadi jahat ketika sang istrinya tewas karena sebuah alasan. Kisah Wenwu yang akhirnya jadi antagonis di film ini
sosok Trevor Slattery alias The Mandarin palsu yang kembali hadir dalam film ini. Kalian pun menjamin akan dibuat tertawa terbahak-bahak karena tingkah laku konyol dari Trevor meski baru hadir mulai pertengahan filmnya. Selain itu, cameo yang dihadirkan dalam film ini juga nggak kalah menarik dan mampu bikin kita salah fokus saat menonton filmnya. Salah satunya adalah kemunculan Abomination dan Wong yang sudah sempat muncul di trailernya yang ternyata nggak seperti yang kita duga. Lalu ada juga karakter cameo di bagian mid credit dan paling penting di MCU tentunya nggak